Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Nas pembimbing untuk ibadah hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Seperti nas pembimbing kita, semua apa yang mungkin tidak terlihat oleh mata, telinga, Tuhan Maha tahu semuanya. Dan Tuhanlah yang merupakan satu-satunya harapan kita, Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa beribadah hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan pujian pagi ini ya Tuhan, makin menyemangati kami ya Tuhan, untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Meskipun ya Tuhan, pada pagi hari ini kami harus terpisah jarak, kami harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini tidak menyurutkan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat yang mungkin saat ini sedang tidak bisa ikut kami untuk Zoom meeting pada pagi hari ini, biarlah mereka ya Tuhan senantiasa selalu tetap dekat sama Tuhan. Juga berkati mungkin jemaat-jemaat yang mungkin sedang sakit Tuhan, yang mungkin tidak bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, hati mereka hanya tetap kepadamu ya Tuhan. Karena sesuai dengan lagu yang tadi Tuhan kami nyanyikan ya Tuhan, Tuhan adalah harapan kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, jamahlah hati kami ya Tuhan, agar selalu tetap setia ibadah pagi hari ini, berkati juga orang-orang yang pada hari ini hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Aduh. Amin. Buka dulu. Masih ada sukacita? Amin ya. Amin. Cuman bibirnya aja, tapi aku percaya kalau misalnya semuanya bersukacita. Boleh lihat senyumnya dulu dong. Boleh dibuka videonya mungkin. Nah, tuh senyumnya manis banget kan, tuh kayak Ko Henry, Ko Anton, Tante Lili, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau percaya bahwa harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih pada waktunya. Tapi waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Yang pasti waktu Tuhan itu terbaik untuk kita. Dan kita mau mempercayakan itu dengan mengangkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyatakan pengakuan iman rasul kita. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Tapi sebelum itu kita akan naikkan satu pujian, satu-satunya yang Kul andalkan. Dengan lagu ini kita akan merenungkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya pengharapan kita, dan kita mau berharap terus sama Tuhan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita mau percaya dan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
hambanya dipersilakan. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau sangat baik ya Bapa, sungguh Engkau sangat mulia, sungguh Engkau tapi saya terdana tinggi. Dan kami sangat bersyukur ya Bapa, masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu keluarga, di dalam satu gereja GKKH. Meskipun kami terpisah dari jarak, mungkin maupun ada waktu yang memisahkan kami, tapi kiranya kasih setia-Mu terus nyata di antara kami ya Tuhan. Dan kami mau mengambil janji-Mu ini ya Tuhan. Kau yang sangat baik, Kau yang sangat mengerti ini ya Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu, kiranya Kau memberkati hamba-Mu ini yang akan memberitakannya, kiranya setiap ucapan, setiap perkataan Roh Kuduslah yang berbicara atas setiap diri kami, sehingga kami bisa semakin mengenal Engkau, kami semakin bersyukur dan kami semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pagi. Ini udah pada sarapan dunia ini kesempatan yang luar biasa ya. Kalau di rumah itu langsung lihat tuh bapak-bapaknya masih pada pakai baju tidur, ada ibu-ibu yang masih mungkin pakai daster. Ayo yang pakai pasti pakai daster. Nah, Bapak Ibu, mungkin masih pagi ya, kita peregangan sedikit ya. Mulai saya minta dengan kasih, yuk mari kita angkat tangannya semuanya, mana tangannya, lalu digoyang-goyangkan. Nah, ke samping. Nah, lihat kalau punya pasangan langsung dipeluk, jangan dipukul-pukul ya. Aduh, tolong ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya mau sharing satu firman Tuhan yang memberkati ya, puji Tuhan ya. Dan ini sangat membantu saya untuk mengerti kembali Tuhan itu apa sih. Nah, ini saya munculnya di bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi khotbah hari ini tuh, sharing firman hari ini tuh saya beri judul Against All Hope, melawan semua harapan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya tuh kita melihat dulu. Karena kita mau baca tentang Roma, dan kita belajar dulu tentang Roma itu kayak gimana sih, kapan sih Roma itu bisa terbentuk, dan ada masalah apa di dalamnya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul, ayat 3, pasal 13, 14, itu adalah awal mulanya dari komunitas atau yang kita bisa bilang gereja Roma ini gitu. Komunitas yang terdiri dari bukan hanya orang percaya Yahudi, tapi juga orang percaya non-Yahudi. Jadi yang kita ketahui adalah orang percaya itu, orang yang disebut Kristen itu awalnya kan Tuhan itu memilih cuma satu bangsa, itu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, Paulus diangkat menjadi rasulnya, karena harus memberitakan firman-Nya itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang bukan Yahudi juga. Dan di Roma ini adalah salah satu pusat di mana kekristenan itu maju. Dan jemaat yang ada itu bukan cuma jemaat Yahudi, tetapi jemaat non-Yahudi. Nah, seling beberapa waktu, terjadilah sebuah permasalahan yang menarik yang perlu kita lihat di sini. Permasalahannya apa? Jadi ada satu kaisar bernama Claudius itu memberikan keputusan bahwa setiap orang Yahudi harus keluar dari Roma. Jadi di dalam Roma itu sendiri selama 5 tahun cuma ada orang-orang non-Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudinya tinggal di luar dari Roma. Namun setelah 5 tahun kebijakan itu diberhentikan sehingga orang-orang Yahudi ini bisa kembali ke dalam kotanya, dan bukan cuma orang-orang Yahudi saja, tapi orang-orang Yahudi yang lainnya juga. Sehingga terjadi perpecahan Bapak Ibu sekalian. Perpecahan di antara apa? Di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi menarik ya, ada perpecahan di antara orang Yahudi dan Yahudi. Perpecahannya kayak gimana sih? Jadi misalnya saya jelaskan sedikit ya. Perpecahannya tuh seperti ini Bapak Ibu. Orang yang non-Yahudi
itu tidak punya yang namanya Torah. Torah itu adalah hukum Taurat yang mungkin kita tahu sekarang. Misalnya menjadi orang yang Yahudi yang asli harus disunat dulu, ataupun mereka harus memberikan persembahan setiap tahunnya, dan mereka harus beribadah setiap minggunya. Nah, orang non-Yahudi itu nggak mengenal tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Orang non-Yahudi itu nggak kenal kalau hari Sabat itu nggak boleh kerja. Bagi orang non-Yahudi, segala sesuatu makanan itu halal. Ya seperti kita yang makan babi, ya makan babi aja. Mau makan yang berkaki 5 ya apa, ya kita makan aja. Tapi bagi orang Yahudi pada saat itu, hal itu adalah satu kekejian bagi mereka. Meskipun mereka percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus, mereka percaya dengan Injil, tapi mereka juga masih menjaga adat istiadat. Sehingga ada perpisahan antara orang-orang yang memikirkan, enggak, kamu kalau mau jadi orang percaya, kamu harus mengikuti adat istiadat, kamu harus mengikuti hukum Taurat yang telah diberikan oleh Tuhan. Tapi ada satu kubu yang mengatakan, orang-orang Yahudi ngomong, loh, buat apa? Bukannya kami udah diselamatkan, bukannya kami sudah menerima Injil, bukannya kami sudah memberikan hidup kami kepada Tuhan. Jadi perpecahan itulah yang ingin digubris oleh seorang yang bernama Paulus ini, Bapak Ibu sekalian. Kitab Roma ini ditulis itu agak lebih jauh dibanding kitab-kitab yang lainnya. Jadi kalau misalnya kitab-kitab lainnya itu mungkin ditulisnya sedikit dekat dengan waktu kematian Tuhan Yesus tahun 30-an, sedangkan kitab Roma ini ditulis sekarang tahun 70-an. Jadi ada gap waktu yang bisa kita lihat, berarti perpecahannya itu bukan cuma 1 tahun 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Perpecahan yang terjadi dalam Roma ini udah bertahun-tahun. Dan ini menjadi concern bagi Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu punya satu tujuan, Bapak Ibu, di dalam kitab Roma ini. Tujuannya adalah apa? Yaitu mempersatukan antara orang non-Yahudi dan Yahudi. Tapi khusus untuk hari ini, kita akan bicara sedikit lebih khusus tentang apa itu iman. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mulai baca ya, saya berharap Bapak Ibu punya megang Alkitab masing-masing. Boleh kalau yang ada Alkitabnya, Alkitab mau dari HP, atau saya lebih prefer kalau misalnya Bapak Ibu bisa bawa Alkitab tertulis ya. Mari kita sama-sama buka Roma 4 ayat 13. Jadi hari ini adalah Roma 4 ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu sekalian. Saya akan dibuka terlebih dahulu. Izinkan saya membantu kita untuk membacanya ya. Yang pertama kita akan baca dari Roma 4 ayat 13 sampai 15. Jadi hari ini kita bakal belajar sedikit demi sedikit bagian dari Alkitab ini, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata apa sih yang Tuhan bicarakan selama sedikit dari sedikit ini. Nah pertama kita baca dari ayat 13 sampai 15 Bapak Ibu sekalian. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran dan berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Ini adalah permasalahan utama yang sedang dihadapi orang-orang percaya di Roma. Mereka memperdebatkan apakah hukum Taurat itu menyelamatkan atau justru ada hal yang lain yang menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya pengen membahas sedikit dulu, apa sih perbedaannya antara iman dan juga hukum Taurat. Nah, KBBI itu memberi arti peraturan. Jadi hukum Taurat adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi secara langsung dan tidak langsung juga kita mengerti bahwa hukum adalah sesuatu yang mengikat, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, dan itu sebuah kewajiban. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti. Dan fungsi dari hukum Taurat yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk biar orang Israel itu bisa taat, bukan. Tapi hukum yang diberikan oleh Tuhan pada saat Musa itu
Dari dua loh batu itu, dari 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain ya, bertujuan itu untuk menjaga kehidupan daripada orang Israel. Nah, permasalahannya adalah ketika orang Israel mengatakan kamu itu nggak mengikuti hukum Taurat, kamu itu nggak mengikuti, kamu itu telah berdosa karena hal itu. Saya jadi berpikir lagi ya Bapak Ibu ya. Bayangin orang Israel yang udah punya hukum Taurat dan mereka masih melanggar hukum itu. Kalau misalnya mau dibandingin ya, mana sih yang lebih bersalah? Orang yang nggak punya hukum atau orang yang punya hukum? Udah jelas orang yang punya hukum ya Bapak Ibu ya. Namanya juga hukuman itu diberikan karena orang itu melanggar hukum yang ada. Kalau misalnya mereka nggak tahu itu ada hukum, apakah kita bisa mempersalahkan mereka? Ya nggak bisa juga. Dan ini adalah satu hal yang menarik yang Paulus mau angkat gitu. Bukan masalah di hukum yang menyelamatkan. Kalau misalnya hukum itu menyelamatkan, berarti selama kita taat, kita ya selamat. Apakah itu yang Tuhan mau? Jadi apa sih yang membedakan antara hukum dengan iman itu sendiri? Dan saya menemukan gitu ya. Saya Tuhan itu kayak ngomong sedikit ke saya. Ketika saya merenungkan tentang perikop ini, saya menyadari ternyata iman itu adalah sebuah sikap. Nah, ini hal pertama yang ingin Paulus ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kalau iman adalah sebuah sikap, attitude yang kita ambil ketika kita menerima firman itu, ketika kita menerima hukum itu. Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan pengen kita cuma untuk taat dan kita diselamatkan, saya percaya kita semua itu bisa dengan mudah mengikuti peraturannya. Kalau emang tujuannya cuma kayak gitu ya. Dan kehidupan kita itu nggak akan penuh dengan warna menurut saya. Kalau kita cuma hidup by law ya berarti tiap pagi udah diatur sama Tuhan ya. Kalau misalnya kayak orang Israel itu udah diatur tuh. Pagi ini kamu bangun, kamu pergi kemana, kamu membersihkan ladangmu, mempersiapkan ladangmu, nanti pulang. Pokoknya tiap hari ke-7 kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Nanti setiap tahun ke-7 kamu harus bersihkan semuanya, kosong, nggak boleh melakukan apa-apa selama 1 tahun. Harus dibersihkan setiap ladang, setiap pekerjaan. Pokoknya selama 1 tahun tuh kamu 1 tahun yang sabat, jadi 1 tahun liburan. Habis itu 6 tahun kerja lagi, tahun yang ke-7 sabat lagi. Kalau setiap kita melakukan hal yang sama, mengikuti peraturan yang ada, kita menaati orang tua, kita nggak berbohong, kita nggak berzina, kita beribadah. Tapi apakah itu bisa kita lakukan dengan sepenuh hati atau kita lakukannya karena takut? Iman yang Tuhan inginkan melalui dari kita itu bukan cuma sekedar rasa takut Bapak Ibu, tapi sebuah kerelaan di dalam hati kita. Dan kita mau menerima pengharapan yang Tuhan berikan. Iman itu membantu kita untuk melakukan hukum Taurat yang telah diberikan. Iman adalah sebuah sikap, kita menerima hukum Taurat itu dengan lapang dada dan kita melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena kasih. Kalau kita baca di ayat 14, dengan jelas itu Paulus ngomong seperti ini. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kalau kita cuma berfokus pada hukum Taurat itu, maka kita belum tentu melakukannya dengan sepenuh hati. Maka kita melakukannya mungkin bisa dengan terpaksa. Sama seperti bangsa Israel ketika berjalan di dalam padang gurun. Apakah mereka menaati firman Tuhan? Ya, mereka mengikuti perjalanan yang bersama dengan Tuhan, ya. Tapi apakah dengan di dalam waktu yang sama mereka bersungut-sungut? Iya juga. Bapak Ibu, yang diharapkan oleh Tuhan yang pertama adalah sikap kita. Bagaimana kita mengambil sikap? Apakah kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, mengikuti hukum Tauratnya Tuhan? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya ya, biar lebih menarik lagi ya bagian berikutnya. Nah,
Bagian berikutnya kita baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya bantu baca. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, perhatikan ayat 17 ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 17b, saya mengajak kita baca bersama-sama, itu saya sudah taruh di screen-nya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Abraham yang percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu, saya ingat banget ya dulu karena waktu dulu masih muda, masih anak-anak, mungkin Bapak Ibu juga pasti pernah lah ya, masih mengalami masa-masa muda. Sering banget kita diberikan yang namanya peraturan, gitu ya. Dan bahkan mungkin sekarang pun kita juga diberikan peraturan, betul ya. Peraturan pertama mungkin ada yang namanya PSBB. Kita harus menjaga ketertiban dalam menjaga kesehatan, protokol COVID. Dan menariknya kalau misalnya diperhatikan ya, saya mau bertanya gitu ya. Kalau misalnya yang pertama presiden itu ngomong kamu harus pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus ngomong itu orang tua kita sendiri, atau mungkin ada istri atau suami, atau mungkin anak-anak kita. Kalau boleh jujur ya Bapak Ibu sekalian ya, mana sih yang lebih kita dengar? Ya, mana sih yang lebih kita taati dari kedua hal ini, dari kedua orang ini? Sudah pasti presiden ya Bapak Ibu ya, pasti Jokowi lah ya. Kemarin itu ada kasus menarik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu baca berita. Jadi kemarin kan hari Rabu atau hari Kamis ya, ada penyuntikan vaksin yang diberikan kepada Pak Presiden kita Jokowi Widodo, dan juga beberapa artis sebagai mereka itu ditunjuk perwakilan dari rakyat gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya followers yang banyak, karena mereka punya influencer yang banyak, dan mereka diharapkan untuk menjadi seorang yang bisa jadi contoh yang baik. Nah, salah satu yang ditunjuk adalah seorang bernama Raffi Ahmad. Kalau Ibu tahu pasti tahu lah ya. Semua orang pasti tahu lah yang namanya Raffi Ahmad gitu. Nah, setelah dia disuntik, itu tuh ada sebuah kasus Bapak Ibu sekalian menarik ya. Kasusnya adalah ketika dia sudah disuntik, malam harinya dia itu berpesta dengan teman-temannya, orang-orang banyak. Lalu muncullah beberapa orang yang memposting story, memposting feed kalau di tweet, memposting tweet, bikin komen segala macam. Dan banyak orang tuh nggak suka dengan apa yang dia lakukan, gitu. Keesokan paginya, menarik ya, waktu banyak orang nge-post itu belum ada komen dari Raffi Ahmad ini. Tapi ketika keesokan harinya ada surat yang sampai dari negara, dari sekretaris negara, dan dari misalnya saya bilang dari Jokowi itu sendiri, dan dia tuh menyebutkan, menegur bahwa tindakan ini tuh bukan tindakan yang bijak untuk dilakukan. Setelah disuntik, Jokowi dan para jajarannya itu berharap justru Raffi Ahmad ini bisa menjadi contoh. Tapi disayangkannya itu bukan satu hal yang baik dilakukan. Dan begitu diberikan teguran kepada Raffi Ahmad, sehingga Bapak Ibu ini menariknya ya, ketika orang lain mengkomen dia tuh sama sekali nggak komen sama sekali Bapak Ibu ya. Bahkan masih ada konten-konten yang dikeluarkan, masih ada postingan-postingan yang dikeluarkan. Tapi ketika ada surat dari negara datang, teguran dari negara datang, langsung deh mulai dia bikin satu konten klarifikasi.
Jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Kekuatan itu ada di siapa, bukan di apa. Seringkali itu kita berpikir kalau iman itu yang memiliki kekuatan itu iman. Rasa percaya kita itu yang memiliki kekuatan. Justru Bapak Ibu itu sesuatu hal yang harus kita koreksi. Karena yang benar adalah kepada siapa kita menaruh iman itu. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih muda, saya ingat banget ya, waktu saya masih kecil, waktu keluarga kami itu masih ada di, kalau saya masih tinggal di Taman Mutiara, saya itu sering kali melihat mama itu berdoa di ruangannya. Mama saya itu ini Ibu Evangelis Mingyen, kebetulan lagi duduk di depan saya dan sedang tersenyum-senyum. Nah, dan saya tuh sering membuat masalah Bapak Ibu dulu itu ya. Ibu bukan anak yang baik-baik sebenarnya. Dan satu kali sempat berantem hebat dengan Cici sampai kalau boleh jujur saya udah marah banget lah, namanya udah bottleneck. Jadi udah benar-benar saya tahan bertahun-tahun kemarahan saya, kekesalan saya. Jadi kita mulai pukul-pukulan lah. Dulu tuh jambak-jambakan. Dan puji Tuhan tuh dulu tuh saya udah lagi masa-masa primanya Bapak Ibu, jadi lagi fitness, lagi book-booknya lagi besar-besarnya. Dan waktu itu tuh saya benar-benar nggak bisa mengendalikan emosi saya, jadi saya dorong dia. Dan waktu itu saya sempat ngambil pisau Bapak Ibu. Di pikiran saya tuh udah ngapain sih hidup? Kenapa? Karena dari dulu tuh mama saya selalu ngomong kayak gini, daripada kalian berantem, mending kalian berdoa deh, siapa yang mau dipanggil Tuhan lebih dulu gitu ya. Tapi kalau boleh jujur dari dulu tuh kami nggak pernah berdoa kayaknya masing-masing, meskipun papa mama tuh sering ngomong kayak gitu ya. Nah habis itu singkat cerita saya pergi dari rumah, saya bawa uang sedikit, saya mikir tuh pertama mau ke rumah teman atau ke gereja. Entah kenapa tiba-tiba saya ke gereja gitu ya. Sampai saya di gereja, saya juga bingung kenapa bisa ada papa saya ada di sana gitu ya. Saya nggak tahu itu apa rencana Tuhan atau apa, tapi papa saya itu ada di sana. Sebelum saya pergi, cici saya tuh ngomong, udah kayak, maksudnya waktu saya marah, cici saya tuh sempat tenang sedikit, terus dia mohon-mohon, udah jangan pergi. Tapi saya tetap pergi gitu ya. Tapi ketika saya di gereja, saya ketemu papa, terus saya bilang, papa udah Pak, mau sendiri dulu. Terus saya pergi ke balkon, jadi di gereja itu tuh ada balkon, di mana saya bisa ngelihat kota Bandung dari sana. Dan setelah itu, papa nyamperin saya gitu ya. Dan papa tuh ngomong, papa itu punya pengharapan yang sangat besar pada saya. Dan papa itu berharap, karena saya adalah anak cowok satu-satunya gitu ya. Namanya juga orang tua, apalagi punya anak cowok, pasti punya satu pengharapan yang lebih lah ya. Dan di situ tuh saya merasa berbeda ya Bapak Ibu ya. Bukan karena perkataannya, bukan karena kata-kata itu. Karena kata-kata itu sering saya dengar dari saudara-saudara saya, dari II, dari OO, dari mau dari bibi, dari nenek, pokoknya mereka tuh udah sering ngomong gitu ya. Mereka berharap saya bisa jadi hamba Tuhan karena waktu itu saya yang diberkati oleh opah saya. Dan teman-teman saya juga sering ngomong, sering ngelihat saya sebagai kecintaan saya akan Tuhan. Tapi saya tuh seringkali nggak gugup di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika papa saya sendiri yang ngomong, itu semua tuh berbeda gitu. Kekuatan itu ada di siapa Bapak Ibu, bukan ada di apa. Iman kita, rasa percaya kita itu, kekuatannya itu bukan di kata iman itu. Bahkan saya boleh bilang ya, Alkitab itu sebenarnya cuma tulisan doang Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, siapa yang menuliskan ini? Pertanyaannya, siapa yang ada di balik semua narasi yang ada di dalam ini? Yang sudah pasti adalah Allah itu sendiri. Pakai Abraham. Jadi dalam Roma 4 ini, Paulus itu belajar tentang dari seorang satu iman, satu tokoh iman, yaitu nama seorang Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada.
Yang dia percaya itu bukan ketika firman-Nya itu, tapi Allah-Nya itu, Bapak Ibu. Yang dia percaya itu bukan kata-kata, bukan janjinya, tapi yang Abraham percaya adalah Allah-Nya. Yang Abraham beriman adalah Tuhan-Nya. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita percaya? Betul ya Bapak Ibu ya? Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada siapa Bapak Ibu percaya? Atau mungkin pertanyaannya saya ganti sedikit, kepada apa Bapak Ibu sekalian percaya? Apakah Bapak Ibu masih percaya dengan status yang dimiliki? Apakah Bapak Ibu masih percaya dengan orang-orang di sekitar? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pengalaman yang mungkin beberapa minggu kemarin kita mendengar cerita satu kesaksian dari keluarga Om Anton dan Tante Yuli juga. Ada satu permasalahan, satu kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Dan itu membuat mereka mungkin sedikit sulit untuk bangun, untuk berdiri lagi. Tapi sekali lagi saya bertanya gitu ya Bapak Ibu ya, kemana kita percayanya sih? Kita percaya kepada janjinya, atau kita percaya kepada siapa yang memberikan janji? Berikutnya mari kita baca ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Mari kita baca ayat 18 sampai ke 22. Ya, ini jauh lebih menarik lagi Bapak Ibu ya. Saya bantu baca dari ayat 18, Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, menurut saya ini ada sebuah klimaks yang menarik ya, klimaks yang menarik. Bahasa Indonesianya itu tulisannya ayat 18 itu sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau misalnya dalam, nggak usah saya jelasin lah, itu udah simple lah. Pokoknya nggak ada dasar untuk berharap, berarti nggak mungkin kita bisa berharap. Tapi dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris itu menulisnya dengan menarik ya Bapak ya. Dan saya melihat ini jauh lebih dekat dengan tafsiran aslinya. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Kalimat yang saya merahkan ya. Against all hope. Against all hope. Bapak Ibu, iman yang menarik yang dihadapkan oleh seorang Abraham itu sangat menarik. Kenapa? Karena apa yang dia ambil, yang dia percaya itu melawan semua harapan dari akal manusia. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Mari kita baca ayat 19 ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Mari sama-sama buka kitabnya sekali lagi, kita pelajari lebih dalam lagi ya. Ayat 19 itu clue yang menarik untuk menjawab apa yang disebut dari against all hope ini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ingat ya, janji yang diterima waktu di Kejadian 12 itu, umur Abraham itu 99 tahun. Ya. Tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau di dalam pikiran manusia, di dalam sense-nya manusia, itu tuh satu hal yang gak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan menjanjikan, kalau kita baca di Kejadian 12, Tuhan itu menjanjikan Abraham itu menjadi bapak segala bangsa. Bapak yang memiliki banyak keturunan. Tapi satu sisi, yang pertama, Abraham itu gak muda. Abraham itu 99 tahun. Yang kedua, Sarah itu gak bisa menghasilkan Bapak Ibu.
Kedua hal ini aja sebenarnya udah bisa menutup mata kita loh. Kalau kita bisa diposisikan diri kita di dalam posisi seorang Abraham, kalau saya secara jujur saya bakal bingung. Tuhan gak mungkin lah secara manusiawi itu gak mungkin banget. Kami harta mungkin punya banyak, tapi untuk mendapatkan keturunan itu gak mungkin Tuhan. Saya udah tua, Sarah udah lebih tua lagi. Masih mending sebagai seorang pria, tapi bagaimana dengan seorang wanita yang mandul dan sudah tua? Bayangin seorang wanita yang sudah menopause terus tiba-tiba harus melahirkan. Puji Tuhan kalau misalnya tulangnya masih pada kuat. Mohon maaf ya dengan ibu-ibu sekalian ya. Tapi kalau misalnya direalisasinya dengan mikirin dengan logika manusia tuh gak mungkin. Dan saya mau baca juga, ya juga ya gak mungkin loh. Tapi kok bisa-bisanya ya Abraham itu masih mengambil iman itu sendiri. Jujur saya gak tahu apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian dan semua saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan sosial ataupun hal yang lain ya. Tapi kali ini Paulus itu mau ngajak kita untuk melihat satu hal yang lebih lagi ya Bapak Ibu. Kalau misal boleh disebut satu kata yang menariknya ini adalah sebuah kata yang menarik yang menggambarkan ini adalah kata leap of faith, lompatan iman. Oh Ibu, ini yang menjadi satu pertanyaan yang menarik. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak melompat iman itu? Despite of, meskipun kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan, meskipun mungkin status kita itu nggak membantu, meskipun orang-orang di samping kita itu mengecewakan kita, meskipun uang itu hanya selembar uang yang nggak bisa membantu kita, meskipun hal-hal lain yang ada di sekeliling kita. Apakah Bapak Ibu masih bisa berani untuk mengambil satu harapan, yaitu daripada Tuhan? Kita baca ayat 20-nya ya Bapak Ibu, kita lanjutin ayat 20-nya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi yang tadi pertama ya, iman itu adalah sebuah sikap, dua sikap yang diambil oleh Abraham. Yang pertama sikapnya adalah dia semakin percaya, yang kedua adalah dia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Lihat ya, fokusnya itu kayak tadi yang Bapak Ibu ya. Fokusnya tuh Abraham itu bukan kepada janjinya, tapi kepada Allah. Baca ayat 21 ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa. Jadi fokusnya itu bukan kepada janjinya, tapi kepada Allahnya. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, iman itu mengkoneksikan kita kepada satu pengharapan yang sejati, yaitu daripada Allah itu sendiri. Dulu itu kita sebagai orang-orang yang berdosa, dulu ketika masa perjanjian lama, satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka itu adalah direct, keturunan langsung dari seorang yang namanya Abraham. Dan kita ketahui kehidupan seorang Kristen itu bagai jembatan jembatan yang terputus, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi itu di dalam zaman itu berpikir gak mungkin, dan mereka tuh masih memperdebatkan gak mungkin seorang yang bukan Yahudi itu dapat diselamatkan. Kenapa? Karena bagi mereka dan sesuai dengan hukum Taurat yang ada, hanya orang-orang yang keturunan langsung daripada Abraham saja yang diselamatkan. Tapi Bapak Ibu, satu pengorbanan yang menarik, karena ada seseorang yang begitu mengasihi kita, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk bersama-sama dengan kita, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjadi jembatan supaya kita bisa melewati.
Bukan cuma orang-orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi. Kekuatan yang ada di dalam kematian Yesus Kristus itu bukan karena kematiannya, bukan karena kebangkitannya, bukan karena kenaikannya ke surga. Karena yang naik ke surga juga ada kok. Kita tahu Elia, dia naik ke surga. Kita tahu kakek buyutnya Nuh, Henoh, diangkat ke surga. Kita tahu Lazarus dibangkitkan. Jadi kata kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu bukan satu hal yang penting. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang mati untuk kita. Siapa yang mati? Dan Bapak Ibu, yang mati itu adalah seorang yang bernama Yesus Kristus. Dan dia itu bukan orang biasa, yaitu Tuhan kita. Kalau mungkin misalnya pendeta Gideon yang mati untuk kita, ya efek yang diterima ya cuma buat untuk kita aja. Buat jemaat-jemaat yang lain mungkin gak ada apa-apanya. Mungkin pendeta dari mana yang mati? Pendeta yang mati itu kan hanya untuk gereja-gerejanya itu di situ gitu. Bagi orang-orang kita seperti kita mungkin kita merasa iba, tapi ya sudah. Tapi justru karena Yesus Kristus lah yang mati, makanya dampaknya itu kepada kita semua. Bukan hanya lagi orang Yahudi yang diselamatkan, tapi orang non-Yahudi juga diselamatkan. Orang-orang seperti kita. Jadi iman kita itu bukan kepada janjinya Bapak Ibu sekalian. Kepercayaan kita, sikap kita itu kita berikan bukan karena janjinya. Tapi karena siapa? Yaitu karena Tuhan. Meskipun dunia itu menawarkan atau dunia itu memberikan satu pengharapan yang berbeda. Dan bahkan kadang-kadang dunia itu mengecewakan. Kadang-kadang kita merasa kita sendirian. Ya, Ibu, saya mau kasih satu info penting ya, satu kabar gembira. Satu kabar gembira yang menarik. Kalau Tuhan itu udah datang sama kita, Tuhan itu udah datang. Saya mau ngajak kita sama-sama untuk baca perikop berikutnya ya. Kita baca ya bersama-sama ayat 23 sampai ayat 25. Untuk kesempatan kali ini saya minta kasih mama saya tercinta ya untuk membacakannya. Ayat 23 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita belajar bahwa kita itu mendapat kesempatan untuk berharap karena ada kasih. Kasih Tuhan yang begitu besar itu memberikan kita kesempatan untuk berharap. Dan sekarang pertanyaannya, kita berharap kepada apa atau siapa? Di awal saya sudah menjelaskan iman itu adalah sebuah sikap ketika kita menerima pengharapan itu. Sikap di mana kita belajar untuk Tuhan, aku mau mengambil pengharapan ini. Tuhan, aku mau megang pengharapan ini. Satu sikap di mana Tuhan, hati ini siap untuk menerima Engkau. Ketika sikap kita udah siap, pertanyaan berikutnya, kepada siapa atau kepada apa kita bersikap? Saya yakin dan percaya sama-sama, saya juga seorang manusia, saya juga pernah jatuh. Seringkali saya, bahkan sebelum saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan,
saya yakin dengan pasti saya menaruh kepastian saya menaruh iman saya menaruh rasa percaya saya itu kepada yang namanya uang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya melihat orang tua saya itu, yang saya pernah ceritakan, saya melihat kehidupan mereka itu bisa lebih baik lagi lah. Kalau misalnya saya bisa menghasilkan uang lebih banyak, dan kalau saya bisa memberikan mereka satu kesempatan untuk menikmati kehidupan, dan saya percaya pelayanan saya bisa lebih baik lagi kalau saya tidak harus mengkhawatirkan tentang yang namanya materi. Saya nggak tahu dengan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian menaruh rasa percaya itu, rasa iman itu, kepada apa sikap Anda? Apakah sikap Anda kepada pasangan kah? Apakah sikap Anda kepada status yang Anda miliki sekarang? Apakah sikap Anda terhadap ambisi Anda? Apakah sikap Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda? Tapi saya pernah mengalami satu titik di mana saya menaruh iman saya, kepercayaan saya pada yang namanya materi, yaitu uang. Dan saya sangat merasakan hal ini ketika saya studi di sana, di luar. Di mana saya nggak punya siapa-siapa, saya high survive, saya nggak mau membebani orang tua, tapi saya coba pengen mencari uang yang sebisa mungkin bisa membantu orang tua saya gitu ya. Karena biayanya itu nggak mudah, biaya itu nggak mahal. Di situ tuh saya berpikir satu kali titik-titik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya menaruh iman saya hanya di uang, di materi, jujur waktu itu kehidupan saya tuh stres berat. Karena di sana tuh saya kerja banyak hal, saya kerja dari pagi siang malam. Pernah dalam satu hari saya kerja 20 jam. Satu minggu itu saya bisa kerja 60 jam. Untuk apa? Ya untuk bisa mendapatkan uang yang cukup gitu ya. Meskipun kadang-kadang orang tua saya masih minta ke orang tua kadang-kadang kalau misalnya nggak cukup gitu ya. Tapi saya sebisa mungkin untuk meminimalisir kata permintaan itu gitu ya. Karena saya nggak mau membebani orang tua. Bahkan kalau bisa saya pengen menyisihkan untuk orang tua kayak gitu. Tapi singkat cerita ketika saya pulang ke Indonesia, saya tuh nggak bawa apa-apa sebenarnya Bapak Ibu ya. Di dompet saya itu cuma ada satu lembaran $5, bener 50.000 gitu ya. Dan cuma itu yang saya bawa. Tapi saya bersyukur sangat ya Bapak Ibu. Karena selama proses ya Tuhan itu menyadarkan bukan kepada apa, tapi kepada siapa. 3 bulan sebelum saya kembali ke Indonesia, Tuhan itu mengizinkan saya melihat kasih kuasa-Nya yang sangat luar biasa, di mana saya bisa berserah penuh kepada Tuhan setiap harinya. Saya menikmati kehidupan itu, saya bercengkrama. Bahkan kalau misalnya saya nggak ada pekerjaan pun saya merasa cukup. Entah kenapa saya merasa cukup ya, meskipun pada kenyataannya empot-empotan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu yang sedang saya alami, saya rasakan. Ketika saya menaruh rasa percaya saya, iman saya kepada Tuhan, meskipun saya tahu, ketika saya melihat dengan mata saya, itu nggak mungkin. Ketika saya merasakan dengan tangan saya itu nggak megang apa-apa. Ketika saya merasakan dengan tubuh saya itu nggak merasa kehangatan sama sekali. Bahkan saya merasa kedinginan waktu itu. Jujur waktu di Aussie ya Bapak Ibu ya, kan ada musim dingin ya. Kalau musim dingin itu kan setiap orang tuh pasti punya pemanas, atau enggak biar mereka bisa hidupnya lebih enak. Tapi waktu itu saya nggak bisa ngeluarin duit untuk buat beli pemanas Bapak Ibu. Jadi suhu di situ tuh minus 10 derajat dan saya itu tidur itu cuma pakai selimut dan jaket. Tapi entah kenapa setiap harinya saya merasa bersyukur sih saya bisa tidur dengan nyenyak. Banyak hal kecil-kecil yang mungkin bagi saya sekarang, oh ya dulu kenapa ya bisa melewati itu. Tapi setelah saya renungkan, oh ya benar juga ya. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menguatkan saya. Bapak Ibu sekarang saya pertanyaannya, iman Bapak Ibu ada di mana? Ada di siapa atau ada di apa? Abraham dengan jelas memberikan bahwa iman dia itu kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang
membangkitkan kepada Tuhan yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau ngajak kita sama-sama untuk merenungkan sedikit. Ada satu janji yang Tuhan berikan, dan saya masih memegang janji ini. Dan saya percaya setiap kita pernah mendengar janji ini, dan mungkin ada yang memegang janji ini. Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Karena aku tahu rancangan Bapa kepada kita semua. Rancangan untuk menjadikan memegahkan kita, rancangan untuk membantu kita, rancangan untuk menghidupkan kita, rancangan untuk membahagiakan kita, dan bukan rancangan yang mau menjatuhkan kita. Rancangan untuk memberikan harapan dan masa depan. Bapak Ibu, harapan yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Sesuatu yang kita bisa rasakan, sesuatu yang bisa kita keluarkan. Tapi harapan itu ada, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Harapan itu ada. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu bagi kita semua. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada hari ini saya menanyakan ke Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian menaruh iman, pengharapan Bapak Ibu sekalian? Kepada apa atau kepada siapa? Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali lagi ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, kalau misalnya selama ini aku menaruh harapanku di dalam materi, aku menaruh harapanku di dalam pasanganku, aku menaruh harapanku di dalam pekerjaan, aku menaruh harapanku di dalam status, aku menaruh harapanku di dalam komunitas. Tuhan, maafin aku. Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak. Silakan ngobrol dengan Tuhan. Bilang ke Tuhan kalau minta ampun. Kalau mungkin selama ini sudah menaruh harapan. Sekali lagi mari kita mengingat. Iman itu sebuah sikap ketika kita menerima sebuah pengharapan yang Tuhan berikan. Pengharapan yang sejati. Yang mungkin sekarang sebagai seorang manusia kita tuh gak bisa lihat. Tapi janji Tuhan itu pasti loh Bapak Ibu. Ada harapan dan masa depan untuk kita semua. Masa depan yang begitu cerah yang akan kita habiskan waktu kita selama-lamanya dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, maukah Bapak Ibu sekalian mengambil janji iman? Mengambil lompatan iman itu. Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Bukan karena janjimu, tapi karena itu Engkau ya Tuhan. Saya berikan momen sejenak dan saya minta dengan kasih Evangelis Xiaoming ya untuk menutup kita di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur karena dengan segala keterbatasan yang
ada di dalam diri kami dengan situasi yang saat ini kami harus hadapi, kami masih dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Satu kebenaran yang menghibur kami, satu kebenaran yang menguatkan kami di tengah-tengah kemustahilan secara kasat mata, secara logika kami. Kami masih memiliki satu iman yang Tuhan ingatkan bahwa iman kami harus dibangun dan ditujukan kepada satu pribadi yang benar, yaitu pribadi Engkau sendiri Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kebenaran pada pagi hari ini Engkau boleh tanamkan di dalam setiap diri kami, bahwa kami pasti akan melewati semuanya ini, karena selama Engkau bersama dengan kami, selalu ada harapan dan masa depan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati studinya, Engkau berkati masa depannya, dan Engkau bawa dia untuk menjadi garam dan terang lebih-lebih lagi, dan semuanya untuk hormat, kebesaran, dan kemuliaan Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Saudara Christian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan membaca Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Iya Bapak Ibu, bagi yang mau memberikan persembahan, di sini sudah ada barcode. Bapak Ibu bisa scan dan nanti akan ada link di mana nanti akan tertuju sama nomor rekening Gereja Kristen Kalam Hidup. Di sini sudah ada ya tertera untuk persembahannya menggunakan Bank BCA dan juga Bank BTPN. Ada care group wanita CGW ya yang diadakan hari Rabu nih bagi para ibu-ibu, bagi wanita juga yang mungkin akan menjadi calon ibu boleh ikutan ya, biar semakin rame, makin bisa bersama-sama dalam care group wanita ini untuk semakin bisa mengenal Tuhan, bagaimana dengan tema cara memimpin kelompok kecil. Terus lalu ada lagi Persekutuan Wanita Betania yang diadakan hari Rabu tanggal 27 Januari pukul 7 malam sampai jam 9 malam, betul ya, via Zoom meeting. Temanya, salahkah bila aku cemburu? Wah, tema yang bagus ya, lumayan nih, biasanya ibu-ibu nih tertarik dengan tema seperti ini ya. Sekali lagi ya, untuk konseling, bagi jemaat yang membutuhkan konseling, bagi jemaat yang mungkin mau cerita tentang sesuatu atau minta didoakan atau ada butuh dukungan doa, bisa menghubungi Muse Gideon ya dengan WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu. Selanjutnya ada care group pria yang diadakan diadakan hari Kamis 21 Januari pukul 6 sore ya, betul ya? Melalui sorry maaf, agak blur nih. 6.30. 6.30 sama 7 ya via Zoom meeting. Untuk Bapak Ibu mungkin yang para suami yang mungkin belum ikut bergabung, mari bergabung. Itu ada bisa menghubungi juga Bapak Adit ya untuk informasi selanjutnya. Terus care group youth juga akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari pukul jam 6 sore ya, jam 6 jam maaf. Iya, jam 6 sore. Maaf ya di saya agak blur. Jam 6 sore, Egi. Tuh, hostnya ada Nicholas. Bagi mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja, menjelang remaja dari umur SMP, bisa mengikuti care group youth. Selanjutnya. Ibadah Gereja Kristen Kalam Hidup untuk minggu depan akan diadakan pukul 8 pagi dengan tema Harapan dalam Keluarga. Jadi Bapak Ibu mungkin yang saat ini sudah mengikuti Zoom meeting atau mungkin ada teman-temannya, saudaranya yang belum mengikuti, kita bisa ikut ibadah bareng minggu depan ya. Ada lagi pengumumannya?
Ada beberapa tambahan pengumumannya Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi MPD hari Rabu melalui Zoom ya, pukul 6. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kalender bisa menghubungi TU Gereja. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kalender bisa menghubungi TU Gereja. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita saat ini Jawa Barat adalah ranking pertama untuk COVID. Jadi saat ini berlaku bukan 3M lagi, sudah 5M. Ya. Yang 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Dan saya dengar baru tadi juga ada tambahan lagi 1M lagi. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk mencegah supaya yang kena COVID ini tidak semakin banyak. Ya. Dan kita juga doakan untuk vaksin. Jadi nanti ada waktunya Bapak Ibu untuk pendaftaran yang belum daftar nanti bisa dilihat link peduli ya. Itu tapi untuk sekarang ini kita tidak bisa masuk karena ini baru buat nakes. Ya, dengan nanti pelayan publik. Kita ada di kloter setelah itu yaitu kloter ketiga. Ya, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan, jaga kesehatan. Ya, sekalipun kita di rumah tetap jaga kesehatan. Lebih lagi iman kita, sikap kita itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Ya, bukannya menantang virus, tapi kita adalah orang yang beriman dan tahu bahwa kita harus berjaga-jaga. Baik Bapak Ibu, pengumumannya sampai di situ. Mungkin saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu pengutusan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami sekalipun melalui Zoom, tetapi kami merasa diberkati dan kami merasa Tuhan ada kekuatan yang baru dalam diri kami, bahkan paradigma kami diubahkan Tuhan. Dan iman kami tidak kami taruh kepada janji-Mu Tuhan, tetapi kepada Engkau yang memberikan janji itu Tuhan. Ini menjadi kekuatan buat kami untuk melangkah menghadapi hari-hari kami ke depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami percayai Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami menyatukan hati kami sekali lagi Tuhan untuk berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam masalah-masalah rumah tangga, ekonomi, atau apapun juga Tuhan. Mari Engkau tolong mereka satu persatu, Engkau lawat mereka, berikan mereka kemenangan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Bahkan berkat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, sehingga ada kecukupan di tengah keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada ucapan syukur, ada pujian, ada yang kata-kata memuliakan Tuhan yang senantiasa keluar dari mulut mereka bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang jemaatnya dikasih Tuhan. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan,
menuntun kau melangkah mulai hari ini sampai seterusnya dengan iman yang tertuju kepada Yesus. Amin.